Halo teman-teman, kembali lagi di channel Herdi Auto. Ini adalah Mercedes-Benz CLE 300 Coupe. Jadi bentuknya dia coupe, dia sangat sporty, dia sangat keren sekali. Dan tujuan mobil ini diluncurkan ini untuk menggantikan model dari C-Class Coupe dan E-Class Coupe. Nanti aku jelaskan kenapa. Kita akan membahas secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan dari mobil ini, karena mobil ini sangat keren sekali. Jadi CLE ini menggabungkan antara dua mobil, menggabungkan antara C-Class Coupe dan E-Class Coupe. Jadi pada saat mobil ini sebelum CLE ini dibuat, jadi tuh customer C-Class Coupe itu ingin mobil coupe tapi yang dimensi lebih besar gitu, lebih lega. Sedangkan customer yang E-Class Coupe itu tuh pengen mobil coupe yang lebih sporty. Jadi Mercedes-Benz menyingkirkan kedua mobil tersebut dan membuat ini, makanya mobil ini dinamakan CLE. Secara bentuk, secara dimensi gitu, kurang lebih dia sama dengan yang E-Class. Hanya saja dia sedikit lebih panjang, dia lebih panjang 15 mm dibanding yang E-Class. Dan kalau masalah lebar sih dia tetap sama. Panjang total dari mobil ini itu 4.850 mm, sedangkan lebarnya dia 2041 mm. Nah kalau generasinya, jadi memang ini mobil masih baru banget, baru 2023 lalu diluncurkan mobil ini. Dan bentuk sudah pasti ini mobil enak sekali untuk dilihat dari luar, bukan hanya luar tapi interiornya pun juga bagus banget karena interiornya dia sama persis seperti di C-Class. Kita lihat dulu bagian depannya sekarang. Bagian depannya karena ini adalah sebuah AMG line, jadi AMG line itu hanya trim saja, jadi bukan pure AMG. Beda dengan AMG seperti yang A45 atau A3L, A35 itu berbeda. Ini hanya trim saja. Jadi bagian depannya dia menggunakan grill khasnya AMG line banget. Dia jadi ada MB Star pattern di sini. Jadi logo Star Mercedes-Benz itu yang kecil-kecil di sini. Yang kesana pun juga keren juga. Dia ada logo Mercedes-Benz yang besar di tengah. Dan ini hanya bukan sekedar logo. Di balik logo ini ada sistem radar. Karena ini mobil sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya, dan radar ini terhubung juga dengan kamera di atas. Nah di atas logonya ini ada kamera karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang canggih juga. Nanti kita akan lihat lampunya. Wah ini lampu sudah teknologi top of the line Mercedes-Benz. Jadi dia menggunakan teknologi lampu digital light yang berarti sama seperti di Mercedes-Benz S-Class, dan ini sangat-sangat canggih sekali lampunya. Dan aku juga suka dari lampunya ya. Itu tuh ada aksen-aksen birunya. Dan ini pasti bakal kelihatan lebih keren lagi kalau malam hari. Tapi memang dari mobil ini bukan hanya depan aja sih yang keren untuk dilihat, tapi juga bagian sampingnya dari mobil ini yang sangat keren untuk dilihat. Samping seperti aku bilang, aku suka sekali dengan desain coupe-nya lagi. Lalu juga velgnya, dia menggunakan velg 19 inci yang keren juga. Jadi pokoknya seperti ini dia, warna hitam campur warna satin seperti ini yang keren juga. Nah karena ini adalah sebuah coupe dan desainnya sporty, dia juga, nah dia dilengkapi juga dengan kaca yang frameless. Yang lebih keren lagi kalau misalnya dilihat pada saat jendelanya turun semua, jadi nggak ada frame-nya sama sekali. Dan itu lebih keren juga dia untuk dilihat. Dan kalau kita buka mobil ya itu kita disambut dengan lampu, jadi logo Mercedes-Benz yang besar yang menyorot ke bawah juga. Jadi mewah juga dan aku suka ya. Jadi ada seat belt, namanya seat belt feeder. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau masuk mobil, kita udah masuk gitu ya, dan kita tutup pintunya, itu ada seat beltnya langsung maju dan seperti memberikan kita seat beltnya. Dan itu bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan juga dari dalam. Nah bagian belakangnya pun dia juga menarik untuk dilihat. Jadi ada lampunya nih sebetulnya keren ya. Cuman dia memang bukan menjadi seperti light bar dia yang menyambung dari ujung sampai ujung. Jadi di tengah sini dia kosong, hanya warna hitam saja. Tapi yang aku suka dari lampunya itu dia ada seperti animasinya gitu pada saat kita unlock mobil. Jadi seperti ini animasinya nih. Jadi kita disambut gitu dengan mobilnya. Wah.
Dan itu keren banget itu. Rasanya itu kalau misalnya lagi di luar gitu, itu pengen pamer gitu. Pengen ngunci lagi mobilnya, unlock nih, kunci lagi unlock lagi. Karena keren gitu untuk dilihat. Di sini ada logo CLE 300. Karena memang yang masuk ke Indonesia hanya yang tipe CLE 300 saja. Sama ada logo 4MATIC. Jadi 4MATIC ini adalah sistem all-wheel drive dari Mercedes-Benz. Muka bagasi cukup tekan logo Mercedes-Benz-nya aja. Dan yang aku suka ya adalah walaupun dia sebuah coupe gitu, dia 2 pintu, tapi kepraktisan dari mobilnya juga sangat luar biasa menurutku. Bagasinya nih dia tetap besar, cuma memang dia agak dalam sedikit. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan barang agak berat gitu, itu memang perlu effort lebih aja. Tapi bagasi dia besar. Di bawah ini kelihatan memang ada 2 lubang knalpot, tapi ini nggak ada knalpotnya. Knalpotnya asli ada di bagian bawahnya lagi. Jadi hanya sekedar desain aja, tapi yang memang membuat mobilnya kelihatan lebih sporty lagi. Sekarang kita coba lihat bagian mesinnya. Jadi mesinnya dia itu sama seperti yang digunakan di C300. Nah, jadi sharing dia sama juga. Jadi mesinnya dia 2000 cc, 4 silinder inline dengan turbo, bisa menghasilkan tenaga 258 HP serta torsinya 400 Nm. Tenaga dan torsinya itu disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 9G-tronic milik Mercedes-Benz. 9G, jadi dia 9 speed, yang pasti kalau di kecepatan tinggi itu RPM-nya dia bisa sangat rendah. Dan aku udah coba juga di C200, itu dia sangat rendah sekali di kecepatan tinggi menggunakan gigi 9 itu. Dia menyalurkan tenaganya ke 4 roda karena dia sudah menggunakan 4MATIC atau all-wheel drive, jadi itu teknologi all-wheel drive dari Mercedes-Benz. Mobil ini sudah dilengkapi dengan EQ Boost, jadi sistem seperti mild hybrid gitu. Jadi dia ada motor listrik lagi tambahan. Nah, jadi mobil ini bisa mendapatkan boost tambahan lagi. Jadi boostnya untuk tenaganya dia up to 22 HP dan torsinya dia up to 200 Nm, yang berarti besar juga itu untuk boostnya. Akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya klaim dari Mercedes-Benz ini bisa menuntaskan hanya dalam 6,2 detik, yang berarti cukup cepat juga. Dan top speednya itu bisa sampai 250 Nm. 250 km per jam. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Oh ya, dan juga keunggulannya dengan EQ Boost ini yang aku suka ya. Itu pada saat nyalakan mesin itu halus banget dia, jadi nggak ada engine crankingnya sama sekali. Itu aku suka. Nanti kita coba nyalain juga dari dalam sekalian. Jadi seperti yang aku bilang, dia kan ada seat belt feeder. Jadi kalau misalnya kita tutup pintunya, nah ini seat beltnya dia akan maju, jadi memberikan ke kita gitu seat beltnya. Yang itu pun juga keren dan bisa kita aktifkan dan kita nonaktifkan dari head unit tengah. Oh ya, ini bukan berlaku hanya di bagian tempat driver saja, tapi juga berlaku di bagian penumpang depan kiri sini. Jadi dia akan maju juga pada saat ditutup pintunya. Nah, seperti yang aku bilang, dia kan sudah EQ Boost. Jadi pada saat dinyalakan mesinnya pun, ini dia tidak ada engine cranking, jadi nyalain dia seperti build up gitu gini nih. Wah, jadi halus gitu ya. Memang banyak sekali Mercy sekarang sudah menggunakan EQ Boost yang lebih enak juga dan lumayan juga dapat boost tambahan lagi untuk powernya. Interiornya ini sangat familiar sekali karena sama dia seperti di C-Class. C200 tapi dia memang lebih disamakan ke C300 ya. Karena kalau misalnya di C200 itu dia setirnya tidak seperti ini. Jadi ini adalah setir yang khusus untuk AMG. Jadi yang C300 dia interiornya sudah seperti ini dia. Tapi kalau sisanya sih bedanya antara C300 sama C200 hanya dari setirnya mungkin, terus kursinya sama aksen-aksen sportinya aja sih. Sedangkan di CLE 300 ini menurutku dia menggabungkan antara kemewahan termasuk juga menggabungkan sporty. Jadi misalnya nih, dia depannya menggunakan panel kayu seperti ini, sedangkan tengahnya dia menggunakan karbon gini. Jadi kemewahan dicampur dengan sporty, elegan campur sporty, yang aku suka juga. Jadi dapat dua-duanya gitu. Nah, posisi berkendara itu udah nggak perlu ditanyain lagi sebetulnya. Sudah pasti enak posisi berkendaranya. Setir dia bisa diatur tilt dan teleskopik, menggunakan elektrik juga, jadi secara elektrik bisa diatur dia, dan lumayan juga untuk teleskopiknya ini ya. Jadi aku bisa mendapatkan posisi yang enak sekali dan rendah gitu. Mobilnya kan dia cukup rendah, apalagi ditambah dengan pengaturan atau posisi kursi yang juga lebih rendah, dan ini adalah paling rendah, berasa rendah gitu, sporty gitu.
Setirnya ini aku suka ya, setirnya AMG yang baru ini. Dibanding yang non AMG, memang yang AMG ini dia lebih keren. Seperti ini ada dua tombol yang terpisah gitu, seperti ada spoke-nya gitu tuh di bagian setirnya. Ini aku suka. Kanan ini adalah untuk mengatur ke head unit, untuk instrumen depan yang bagian atasnya. Yang bagian bawahnya ini untuk adaptive cruise controlnya, jadi bisa kita atur dari sini juga. Enak ya, jadi terpisah gitu. Jadi setiap panel ini pengaturannya sendiri-sendiri. Misalnya sebelah kanan yang aku bilang tadi, bagian atasnya untuk instrumen, bagian bawahnya untuk adaptive cruise control. Sebelah kiri yang bagian atasnya untuk home, terus pencet OK atau untuk mengendalikan ke head unitnya. Bagian bawahnya itu untuk angkat tutup telepon, untuk volume. Jadi tombolnya itu nggak berdempet-dempetan gitu, tidak hanya di satu panel gitu campur semua tuh, nggak dempet-dempetan. Terlihat lebih rapih gitu kalau misalnya seperti ini, kelihatan lebih keren aja gitu, lebih enak dia. Belakang dia ada pedal shift yang pasti keren juga. Khasnya Mercedes-Benz, transmisi ada di bagian kanan, dia termasuk parking brake juga di bagian kanan. Instrumennya jadi sudah ada beberapa style dia atau beberapa tipe, sama juga seperti di Mercedes-Benz lainnya. Dia ada sport, ada klasik. Aku biasanya kalau Mercedes-Benz lebih suka pakai yang klasik. Ada untuk full navigasi, jadi satu layar isi navigasi semua, sama speedometer. Ada untuk assistance, jadi untuk radarnya, jadi bisa ngeliat motor atau mobil di depan, itu bisa kita cek dari sini juga. Dan ada service, jadi untuk memantau coolant temperaturnya, terus juga suhu oli itu bisa kita cek dari sini juga, semua bisa kita cek. Termasuk juga tire pressure monitoring, jadi bisa ngecek berapa tekanan bannya. Ya, aku selalu pakai yang klasik, lebih keren aja gitu. Ini lengkap juga untuk tampilan instrumennya. Head unit tengahnya, nah jadi kalau misalnya di C200 dia memang softwarenya kan sama persis seperti di S-Class. Di CLE ini dia lebih baru softwarenya, mirip seperti di E-Class yang baru. E-Class yang baru udah seperti ini, memang interiornya beda. Kalau yang E-Class itu kan dia menggunakan MBUX Hyperscreen yang sama seperti di Mercedes-Benz EQE dan EQS serta juga EQS SUV. Kalau yang ini kan nggak ada C-Class tapi softwarenya mirip-mirip dia. Jadi kalau misalnya kita pencet home-nya, nah dia munculnya beda sekarang. Dia munculnya seperti ini. Memang fitur-fiturnya tidak selengkap seperti di luar negeri untuk CLE 300 ini, untuk head unitnya ya. Jadi kalau misalnya yang versi luar negeri, itu dia dilengkapi juga untuk aplikasi zoom. Jadi kita bisa zoom dari mobil ini yang versi luar negerinya. Jadi kalau misalnya kita di jalan gitu, oh kita ada meeting, kita bisa langsung buka di sini, kita masukin kodenya, kita langsung bisa zoom dari sini. Dia juga ada game, dia ada Angry Birds, walaupun di sini nggak ada ya. Walaupun kalau nyetir nggak begitu kepake, tapi kalau misalnya kita lagi berhenti gitu, kita lagi parkir, lagi nggak ngapa-ngapain gitu, kita bisa main dari head unit di tengah ini. Resolusinya pun juga bagus kalau aku lihat dari beberapa review orang yang luar negeri. Cuma memang kedua itu nggak dimasukin ke sini. Jadi ada fitur-fitur inti yang dimasukin ke sini seperti untuk Apple CarPlay, Android Auto, lalu juga comfort dan sebagainya. Nah, mobil ini pun juga Mercedes-Benz. Yang aku suka dari Mercedes-Benz-nya adalah ambient light-nya banyak dan bukan hanya di mana-mana. Pilihan warnanya pun juga banyak banget. Jadi kalau misalnya kita masuk ke comfort, terus kita tekan ambient light ini, nah ini sudah ada banyak sekali pilihan untuk warnanya, ada multicolor ini, jadi bisa langsung dua warna sekaligus, kita mau warnanya apa gitu. Atas pink, bawah merah, atau merah atas, bawah pink bisa kita atur juga. Atau monokrom, jadi monokrom tuh satu warna aja. Ada 64 warna yang kita nggak akan bosen-bosen sih. Ganti-ganti itu betul-betul banyak banget pilihannya. Itu yang aku suka juga dari Mercedes-Benz. Dan untuk AC-nya ini, jadi mereka itu bukan menghilangkan tombol fisik, abis itu AC-nya dipindah ke dalam terus mengendalikannya lebih ribet. Enggak. Mereka hanya menggantikan tombol yang tadinya tombol fisik di bawah, itu hanya dibuat menjadi digital. Jadi seperti ini aja. Tetap di bawah sini dan ini fix pengendaliannya. Nggak akan pindah. Kita mau nyalain navigasi, kita mau nyalain Apple CarPlay, Android Auto, aplikasi apapun, AC ini akan ada tetap di bawah. Dan ini juga tetap enak untuk dikendalikan dan juga gampang diraih banget sih ini. Yang enak juga. Tengah, ini ada konsol tengahnya juga. Dilengkapi dengan 2 cup holder dia. Terus juga ada 2 colokan
USB-C. Ini ada lampunya juga di sini, jadi nggak mungkin nggak kelihatan. Sama ada wireless charging juga. Tengah sini ini ada kompartemen juga yang cukup dalam, dan dia dilengkapi juga dengan 2 colokan USB-C. Jadi luar biasa juga. Suka banget aku dengan interiornya. Ya, familiar seperti di C-Class, cuman entah kenapa nih kesannya lebih mewah aja dengan kombinasi-kombinasi warnanya ini. Kayu dengan karbon, interiornya dia warna hitam juga. Dan ini ya, untuk memajukan headrestnya. Jadi headrest itu dia bukan naik turun aja. Ini bisa lihat. Dia bisa di maju mundurin. Yang nggak susah ini. Nah, jadi dia bisa dimaju mundurin, dan itu pun juga, nah nih, dia bisa dimaju mundurin seperti ini. Ini bisa lebih maju seperti ini dia. Atau mau kita mundurin pun juga bisa. Tidak kurang kenceng nekannya soalnya. Jadi lebih enak juga, tapi tetap bisa dia untuk naik turun. Bisa kita atur dari secara elektrik juga dari sini. Keren ini mobil, dan aku juga nggak sabar kalau Mercedes-Benz punya unit testnya. Aku pengen banget nyobain mobil ini, pengen tahu seberapa kencang mobil ini dan juga seberapa nyaman mobil ini dipakai di jalan. Karena ini mobil bukan hanya enak untuk dilihat dari dalam, tapi juga keren untuk dilihat dari luar. Jadi win-win lah. Dari luar pun orang ngelihatnya enak, kita dari dalam pun juga ngelihatnya enak, dan mobil ini tuh seperti mencari perhatian juga gitu dari luar karena bentuknya yang keren. Nah, jadi mungkin begitu reviewku mengenai CLE 300 ini. Nah, sekarang berapa harga dari mobil ini? CLE 300 ini harganya dia 1,8 miliar rupiah off the road. Tapi memang menurutku ya, dengan harga segitu itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari mobil ini. Bentuknya yang keren, interiornya yang mewah dan juga sporty, teknologi juga yang sangat-sangat canggih menurutku. Jadi luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan juga terima kasih banyak Mercedes-Benz Indonesia yang sudah memberikan aku kesempatan untuk mereview mobil ini terlebih dahulu sebelum di launching. Sampai jumpa.